nggak bisa dikecilkan. Pelajarin ini aja. Oke, kita mulai dari nomor 1 semuanya yang sudah masuk. Yang lainnya nanti menyusul aja atau lihat dari YouTube ya. Nah, kita mulai dari fx plus gx di soal nomor 1. fx plus gx berarti tinggal kalian jumlahkan mereka semua. Ya kan? Ini berarti kita gunakan seperti ini. 3x pangkat 5 min 4x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah 4x pangkat 4 min 2x pangkat 3. Sama dengan berapa di sini? Ingat penjumlahan harus koefisiennya pangkatnya sama. Kalau pangkatnya beda, dia tidak akan bisa seperti itu. Maka di sini yang pangkatnya sama adalah siapa? X pangkat 5 tidak punya teman, maka biarkan dia 3X pangkat 5. X pangkat 3, dia punya teman. Iya kan? Dengan belakangnya. Min 4, min 2 menjadi berapa? Min 6, X pangkat 3. Kemudian, tapi di sini kita lihat ada X pangkat 4. Maka lokasinya harus lebih dulu si X pangkat 4-nya. Jadi ketika di pilihan jawaban, biasanya saya menuliskannya urut. Ini mulai dari 4x pangkat 4, min 6x pangkat 3, min 2x kuadrat. Selesai masalah. Seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin yang dari Zoom? Yang masuk Zoom ini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada tanggapan, saya anggap tidak ada ya. Oke, nah. Oh, yang ini, aduh tandanya belum saya ganti. Nanti bilangin ke teman-teman yang lain ya. Ini tandanya harusnya negatif. Soal B, itu harusnya tandanya ini gimana? Harusnya tandanya negatif ya di sini ya. Fx min Gx untuk soal nomor 2. Bagaimana kita menyelesaikannya? Fx min Gx harus dilihat mana yang bagian belakang. Di sini berarti 3x pangkat 5 min 4x pangkat 3 min 2x kuadrat. Terus kurang, Gx-nya jangan lupa kasih tanda kurung. Tanda kurung buat apa? Pemisah bagian mana yang memang diminuskan, bagian mana yang stay. Karena minus nanti kalau dia ketemu minus harus berubah jadi positif. Di sini 4x pangkat 4 min 2x pangkat 3. Biasanya kesalahan yang kalian lakukan adalah tidak memberikan tanda kurung. Ini sering banget saya dapetin di soal PH juga. Sehingga di sini kita dapat bahwa 3x pangkat 5 min 4x pangkat 3 min 2x kuadrat min 4x pangkat 4 min ketemu min jadi plus 2x pangkat 3. Sehingga hasilnya berapa? 3x pangkat 5 urutkan dari pangkat tertinggi. Dari pangkat 5 dia ke min 4. Min 4x pangkat 4. Terus kemana? Min ke pangkat 3, min 4 tambah 2 jadi min 2x pangkat 3, kemudian min 2x kuadrat. Seperti itu. Ini hasilnya. Paham sampai sini? Paham ya? Yang di Zoom ada pertanyaan? Artinya? Enggak ya? Oke. Ini kalau ada yang mau nge-screenshot, monggo. Atau enggak nanti bisa dilihat lanjut di YouTube. Saya masukin di YouTube-nya saya. Iya, saya screen recorder. Ini jadi kalau ada yang mau lihat, mungkin nanti lihatnya di YouTube ya. Tapi mungkin available-nya sore sampai ke malam, kayak gitu. Nggak bisa langsung sekarang juga. Oke, kita mulai ke pembahasan koefisien X pangkat 6.
Ini saya clear ya semua. Kita mulai pembahasan soal berikutnya. X pangkat 6 dari perkalian. X pangkat 6 gimana cara dapetinnya? Lihat dari perpangkatan. Kita buat dulu 3X pangkat 5. Ya kan? Min 4X pangkat 3 min 2X kuadrat kali 4X pangkat 4 min 2X pangkat 3. Fokus kalian harus gimana caranya? Si koefisiennya, variabelnya harus pangkat 6. Ingat aja, pangkat itu dia berubah. Pangkat kali pangkat itu pasti ditambah. Mana di antara ini yang kalau kita tambah hasilnya 6, kita lihat. Kalau dia 5 sama 4, berarti kan dia hasilnya berapa kalau 5 sama 4? 9, bukan 6 kan, berarti bukan itu. Kalau 5 sama 3, 8. 3 sama 4, 7. 3 sama 3, 6. Berarti itu kalian udah dapat 1, 3 sama 3 ya. Min 4X pangkat 3 kali min 2X pangkat 3. Jadi 8X pangkat 6. Seperti ini. Mana lagi? Berarti lihat yang berikutnya. 2 sama 4. Kalau dijumlah jadi 6. Ya kan? Itu yang kita tuju. Maka berikutnya adalah min 2X kuadrat kali 4X pangkat 4. Jangan sampai 2 sama 4 pangkatnya itu tambah kalian kali. Salah. Jadi pangkatnya harus ditambah. Sehingga ini menjadi min 8X pangkat 6. Ya. Dari hasil ini tinggal kalian jumlahkan 8 kurangi 8 hasilnya 0. Selesai. Maka koefisien X pangkat 6-nya adalah 0. Seperti ini. Bisa dipahami semuanya? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang dari Zoom ya? Aman ya? Jadi kunci utamanya kalian harus lihat di pertanyaan misalkan X pangkat 6. Berarti cari mana yang bisa mendapatkan X pangkat 6. Jumlah pangkat yang mana yang bisa mendapatkan X pangkat 6. Kalau misalkan pertanyaannya tadi X pangkat 8 misalkan kayak gitu, maka kalian stop di 5 sama 3. Kalau misalkan ini tadi kan dia lanjut karena dia jumlahnya 6 dan ada 2 kemungkinan di sana yang bisa. Kalau misalkan udah nggak ada lagi, ya udah stop. Berarti itu jawaban kalian. Tidak perlu kalian menjabarkan sepanjang-panjangnya, itu nggak perlu. Itu malah ngabisin waktu. Kayak gitu. Kita menghemat waktu karena soalnya nggak cuma 3 soal awal atau enggak, tapi 30, apalagi ada yang biring. Biring itu antisipasi. Pasti pengerjaan lama di situ. Ya. Oke. Yang lainnya paham ya?